Halo semuanya, selamat datang di Abu-Abu Berkata, podcastnya Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Syah Kuala. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Abu-Abu Berkata, podcastnya Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Syah Kuala. Kali ini kami kedatangan tamu yang luar biasa, bahkan luar biasanya tuh sampai flying high. Nah mungkin untuk memperkenalkan diri dulu sebelumnya, untuk dari saya sendiri mungkin aku sendiri Agung Aulia Maulana sebelumnya udah pernah muncul juga di podcast episode berapa sebelumnya. Mungkin ada orang baru di sini ya kawan-kawan, ya ada Ilham. Halo Ilham. Halo Gung. Gimana Ham kabarnya Ham? Alhamdulillah baik Bu. Agung sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Untuk narasumber yang kali ini mau memperkenalkan saya persilakan jadi di sini dan saya serahkan kepada Oke, terima kasih ya Agung. Flying high kayaknya nggak flying ya, masih mencoba untuk terbang ya. Oke. Flying high itu dia udah terbang ya, saya masih mau lepas landas mungkin ya. Ya, saya Izan Aslam, dosen baru di Pertambangan USK. Dulu sempat kerja juga, ya kan, pengalamannya. Kemudian sempat studi lanjut juga pastinya, karena dosen kan harus studi magister. Kemudian sambil riset-riset juga kecil-kecil, ya, mengembangkan diri kayak gitu. Ya gitu aku. Mungkin sebagai gambaran juga mungkin pendahuluan dari podcast kita kali ini. Jadi untuk Pak Izan sendiri ini sebenarnya dia teknik, cuman bidangnya itu teknik kimia loh, tapi bisa masuk ke tambang itu wah gila sih. Baru pernah lihat juga sih untuk salah satu orang yang memang dulu pernah bercerita juga sama Pak Izan juga sendiri, memang letter U bisa dibilang ya, letter U dari teknik kimia langsung mutar balik lawan arus ke tambang. Itu gimana sih Pak untuk ceritanya itu bagaimana? Oke. Nggak mutar balik juga ya kayaknya ya. Mungkin jurusannya ya, artinya arahnya mungkin menjadi lebih spesifik, mungkin gitu ya, yang bisa saya katakan. Kenapa sih milih tambang ya? Jadi mungkin kaitannya sama ya dulu pernah kerja kan, jadi kerja di industri tambang ya, industri berbasis pertambangan. Kemudian saya tuh kayak selalu nyalahin orang ya dalam tanda kutip ya. Ya ini yang kemasan informal aja ya. Jadi makanya saya sambil bercanda aja ya, nggak kayak gitu juga. Tapi ya hampir more or less seperti itu. Seperti itu ya. Jadi saya banyak, nggak hanya di Indo mungkin, atau di luar juga masih gitu kan. Jadi kayak nyalahin orang. Jadi kita kan di teknik kimia itu kan selalu lulusannya tuh kerjanya di pabrik pengolahan kan, ya, atau pabrik lah kita bilangnya ya. Kalau di industri tambang itu kan ada pabriknya, itu di pabrik pengolahan mineral ya. Nah kemudian yang kebetulan dia di site-nya itu juga gitu, pabrik pengolahan mineralnya di site itu juga. Nah jadi kita tuh selalu komplain ke mining engineer-nya gitu kan, ini kenapa materialnya susah ya diolah ya. Nah jadi makanya dari situ tuh kayak jadi penasaran, apa sih sebenarnya yang membuat selalu ya seperti itu ya kan. Artinya selalu ada konflik-konflik ya, bukan konflik, sebenarnya sama-sama tujuannya bagus ya, ya kan. Cuman karena kita dihilir ya kan, sementara kita juga dituntut sama
produksi, ya kan? Nah, untuk target produksi maka otomatis ya kayak mutar otak gitu. Kalau misalkan hasil yang mau diolah itu nggak dapat sebagaimana yang diinginkan, gara-gara supply materialnya bermasalah. Jadi mencoba menjadi mencoba lebih memahami aja kira-kira sih apa yang terjadi di hulu. Nah, makanya ngambilnya ke tambang. Itu kira-kira. Oke Pak, berarti Bapak dulu awalnya berarti dari teknik kimia dulu. Nah, kalau mundur lagi nih Pak ke belakang, nah alasan Bapak waktu dulu pas masih SMA nih Pak, contoh misalnya kayak Ilham waktu dulu ambil pertambangan pas di kelas 3 ya kan, itu search-nya di Google. Nah, untuk yang masa depan tuh gimana? Makanya ambilnya tuh kemarin pertambangan. Nah, mungkin kalau Bapak waktu dulu pas itu ambil teknik kimia tuh awalnya kenapa tuh Pak? Ya oke. Ambilnya teknik kimia karena memang dari dulu sukanya belajar kimia ya. Jadi dari SMA udah ngambil, maksudnya spesifik ya. Jadi kalau misalkan ada kelas-kelas tambahan ngambilnya kelas kimia. Terus ikut olimpiade kimia juga. Jadi kayak rasanya oke, ini lebih lebih mudah dipelajari ya ketimbang gaya-gayanya fisika itu kan. banyak gaya-gayanya itu kan. Jadi itu agak stres kayaknya cari-cari resultan tuh, jadi kayak agak gitu. Kalau kimia kayaknya lebih nyambung kan. Terus ngambilnya undangan. Jadi ngambilnya undangan waktu itu, skema undangan di USK teknik kimia. Ternyata alhamdulillah lulus ya. Ya udah dilanjutkan saja. Gitu. Tapi nggak kebayang bisa kerja di tambang, larinya kerjanya apa? Di berhubungan sama industri pertambangan, nggak sampai segitunya juga. Mikirnya teknik kimia aja, karena mungkin teknik kimia masuknya lebih banyak ya, kemana-mana masuk kan. Ya gitu. Oke, mungkin dari kimia berarti ya Pak. Nah, pas Bapak waktu SMA tuh, pas masuk masa perkuliahan, itu sesuai ekspektasi Bapak nggak pas di masa kuliah tuh gimana? Atau Bapak udah bayangin nih pas di kuliah nih tulisannya kayak gini, rupanya pas kuliah di luar itu semua gitu Pak. Kan juga Bapak pernah dengar juga Bapak waktu dulu selama kuliahnya itu nyambil kerja juga, itu gimana tuh Pak? Kuliahnya nggak ada ekspektasi sejauh itu kayaknya ya. Jadi kirain malah kerjanya di teknik kimia itu bom kan, orang sekarang nggak sekali bilang Bang Ilham kejauhan nih. Nah jadi nggak segitunya juga gitu kan, nggak segitunya juga. Jadi ya kerjanya kita di teknik kimia kan belajarnya pemrosesan, bagaimana melakukan reaksi kimia, kemudian men-scale up reaksi kimianya sehingga masuk ke skala industri ya. Jadi reaksi itu kan umumnya awalnya dari laboratorium kan. Nah terus di scale up ke skala industri gimana? Otomatis kan banyak faktor-faktornya. Jadi variabel operasinya itu kan rata-rata hampirnya berubah. Kemudian desain peralatannya bakal seperti apa ya. Jadi variabel operasi peralatannya itu nanti juga kan penting untuk diketahui. Nah jadi itu sih, dan itu taunya waktu sambil belajar itu. Jadi sambil ternyata gini ya, terakhir pas tamat iya ini ternyata outputnya dari teknik kimia kan. Kemudian sambil kerja ya karena memang dulu pernah exchange kan ke Australia waktu SMA. Terus orang tua nyaranin biar ilmu bahasa Inggrisnya tuh nggak hilang, ya udah ngajar aja gitu kan. Ya udah ikutlah ke bimbingan, terus ngajar, terus lama-lama keasikan kan. Ternyata kayaknya enak nih buat bisnis sendiri. Jadi sama teman-teman buat bimbingan belajar, ya kan. Nah jadi sambilan cari pengalaman kan. Ya bagian itu kan bagian dari manajemen juga kan. Manajemen, kemudian berinteraksi sama orang, berkomunikasi, gitu-gitulah kira-kira. Gitu Ilham.
Berarti kalau sehabis Bapak kan nyambung ya Pak, nyambung dari S1 habis itu ada exchange juga, nah, kemudian ambil S2 kemarin itu di luar negeri. Nah, itu Bapak ambil S2-nya berarti langsung ke pertambangan gitu Pak? Exchange-nya waktu SMA. Terus kan kuliah S1-nya di teknik kimia kan, nah terus sambil kerja sambil kuliah, kemudian tamat dari kuliah kerja dulu di industri itu tadi kan, pengolahan bahan galian lah atau pengolahan mineral disebutnya kan, kemudian baru lanjut studi karena merasa tadi ada problematika kan dari industri pertambangan. Ya, jadi mencoba mempelajari lebih dalam dari hulu gimana perspektifnya. Nah, sudah sempat banyak juga sih universitas yang dicoba waktu itu, kebetulan di luar negeri karena lulus beasiswanya ke luar negeri. Sudah sempat juga banyak universitas yang dicoba, cuman nggak lulus ya, terakhir diterimanya kebetulan di Kanada waktu itu. Jadi cuma Kanada yang membolehkan waktu itu seorang dalam tanda kutip sarjana teknik kimia boleh ngambil tambang ya kan, dan belajarnya mining method gitu-gitu kan, jadi metode penambangan dan seterusnya. Yang lain itu rata-rata oh kamu nggak relevan nih pengalamannya, kalau cuma di pengolahan bahan galian harus belajar geoteknik dan seterusnya itu baru bisa gitu kan. Ya betul juga sih sebenarnya ya kan. Jadi mungkin kurikulum UBC-nya waktu itu di University of British Columbia di Kanada juga memperbolehkan mahasiswanya untuk milih. Ya, jadi silahkan ambil mata kuliah tambang atau mata kuliah metalurgi, itulah kira-kira. Jadi ya bisa mungkin diambil yang ke arah tambangnya supaya nggak rugi kan, kesempatannya udah masuk kan, itu kira-kira. Baik Pak, mungkin ada yang agak sedikit menjanggal di kepala Agung juga kan. How that feel? Gimana sih rasanya ketika Bapak tuh kan awalnya tuh tamat sebagai sarjana teknik jurusan teknik kimia, terus kuliahnya itu ke luar negeri, ke British Columbia di Kanada, terus itu tambang. Apakah kayak ada kesinambungannya gini kah? Atau memang pure book, memang beradu gitu Pak? Atau gimana Pak? Iya, jadi kan kita selama ini kerjanya di pengolahan mineral kan, jadi ya setidaknya tahulah apa yang terjadi di tambang. Orang kita juga sekali-sekali ke site-nya juga kan, melihat apa yang dikerjain, atau at least memang harus tahu prosesnya, gimana sebenarnya prosesnya di tambangnya itu sendiri. Nah, jadi begitu ke UBC ya kan, agak terkejut batin sih, agak terkejut batin kalau kena mata kuliah misalkan kayak metode pertambangan gitu-gitu kan. Jadi underground ya kan, terus tuh surface mining gitu kan, itu meledak-meletup rasanya. Iya oke, karena kan arahnya itu lebih mungkin ke mine planning-nya kan. Jadi metode itu kan sudah ada, kita tinggal milih aja. Oh ini kelebihannya ini kekurangannya ini, gitu kan. Intinya kan bagaimana kita mengelola itu aja. Habis itu kita banyak praktikal di sana. Jadi kebetulan kuliahnya itu banyak site visit-nya. Jadi kebetulan saya kuliahnya itu di waktu kuliah itu dua kali site visit. Jadi ada summer site visit, ada winter site visit. Jadi mungkin ada masing-masing site visit itu ada 3 atau 4 industri pertambangan yang kita kunjungi. Jadi memang betul-betul dapat gambaran, oh ini loh yang terjadi di lapangannya, dan ini juga yang terjadi di pengolahan mineralnya. Jadi kita nggak hanya menunjukin site-nya aja di lapangan, di mine area-nya, tapi juga di pengolahan mineralnya, seperti itu. Oke, baik. Memang pasti ada tabrakan sedikit, walaupun ada sinkronnya, tetapi ada yang menjanggal atau ketabrak juga, Pak ya. Ada, itu kan udah resiko ya. Oh iya benar. Ya. Jadi harus diterima memang.
Bener. Mungkin ini juga Pak, kan berhubung Bapak kuliahnya juga di UBC sebelumnya kan di jurusan pertambangan. Nah kan kita sebelumnya sudah berbincang-bincang juga sebelum kita mulai ke podcast seperti ini kan Pak. Mungkin ada yang ingin saya ungkit sedikit lah mungkin dari pembicaraan kita sebelumnya Pak. Dibongkar. Enggak, bukan dibongkar Pak, bukan dibongkar Pak. Cuman ada hal yang sedikit mungkin bisa jadi gambaran untuk kawan-kawan abu-abu berkata yang mungkin nanti bakal menonton podcast kita ini Pak, yang mau studi ke jenjang magister juga. Untuk Bapak sendiri di S2-nya di UBC sebelumnya itu kan researcher kan? Engineer ya. Jatuhnya engineer. Dan mungkin bagaimana sih Bapak tuh bisa, kan engineer tuh kan aslinya kalau yang seperti kalau kami tahu ini kayak orang lapangan gitu Pak kan. Mungkin dan itu sampai sekarang juga Bapak orang engineer tapi bisa masuk loh ke dalam bisa mengajar juga, bisa menjadi akademisi juga di teknik pertambangan pada kali ini juga kan Bapak juga dosen juga di sini. Dan mungkin yang menimbulkan rasa penasaran saya itu ya bagaimana sih caranya bisa langsung berbalik arah gitu dari engineer sebelumnya ketika S2 di UBC langsung balik arah gini Pak menjadi akademisi gitu. Bagaimana Pak? Iya, gimana ya jawabnya? Susah nih. Memang orang yang menggali-gali aja ya. Bukan Pak. Udah digali, terus dia nggak peduli material yang digalinya apa. Astaga. Jadi Pak. Ya, jadi gimana jawabnya? Ya awal mulanya ambilnya itu kan coursework di sana itu kan. Jadi kuliahnya itu totally berbasis perkuliahan gitu. Jadi tidak ada riset, hampir tidak ada, bahkan tidak ada sama sekali. Kalaupun ada mungkin kita melakukannya itu skala mini riset kan. Tapi nggak 100% juga kita harus spend our time di laboratorium gitu kan. Ya, jadi kuliahnya itu ya sama kita ikut ikut kelas kan. Nah jadi ujung-ujungnya professional engineer master of engineering. Kemudian pas pulang iseng-iseng tambang buka nih di akademisi gitu kan waktu itu di USK. Ya udah daftar coba-coba gitu kan. Terus orang tua juga ngarahin gitu. Kalau kerja di site kan itu kan fly in fly out ya kan, fly in fly out itu kan susah ngatur waktunya, apalagi nanti misalkan kerjanya mungkin lebih dekat misalkan tapi kan ada night shift, ada ya shift time lah istilahnya ya kan. Nah itu mampu nggak ngakomodir waktunya ya kan. Nah, jadi mikir-mikir kayaknya susah deh kayaknya ngebalikin hidup kan, orang malam kita siang kita orang malam gitu kan. Nah jadi ya makanya mikirnya ya udahlah jadi akademisi aja, karena akademisi juga freedom of thinking-nya bisa bebas kan. Jadi kalau nggak tahu ya, saya nggak berani juga ntar dihajar sama orang industri. Bener Pak, Hajar orang industri. Ya kan, jadi lebih bebas saja aku rasa. Kalau di industri kan lebih terikat ya. Mungkin ya nggak tahu, bagi saya agak lebih monoton ya jadi industri, apalagi yang dihadapi itu aja ya kan. Kalaupun mau belajar kayaknya limited ya, time-nya lebih limited. Tapi kalau jadi akademisi itu jadi peneliti, waktu belajarnya mungkin bisa lebih lama ya, lebih banyak gitu kan. Jadi banyak yang bisa diimprove, banyak yang bisa dieksplor. Kemudian ya lebih bebas lah dalam hal berinovasi gitu kan. Kalau di site kan mungkin ya bisa aja sih berinovasi, banyak tambang-tambang atau industri-industri yang mencoba untuk melakukan inovasi, tapi kan ujung-ujungnya itu ya kembali ke pekerjaan utamanya kan. Pekerjaan utamanya juga agak monoton kan, itu aja gitu.
Tapi kalau menjadi akademisi kan banyak, bisa jadi konsultan, ya kan. Benar-benar, Jadi Pak. tetap bisa berkolaborasi dengan industri gitu kan, dan tidak terlalu terikat. Gitu, kira-kira. Benar-benar. Ini disclaimer juga, mungkin ini bukan untuk orang abu-abu berkata yang ntar nonton, bukan dijadikan suatu wah Pak Izan ini bukan yuk bukan suruh ke akademis, tapi maksudnya itu ini loh pilihannya. Nah, ketika kamu ingin memilih ya kan, ya pastinya harus sudah mempersiapkannya juga. Oke. Mungkin gimana Ilham? Mungkin ini Agung apa? Intinya itu lebih ke pilihan masing-masing ya. Enaknya gimana? Yeah. Ada yang enaknya kerjanya di industri dan sebagainya kan. Kalau saya kayak agak malas gitu, kayak agak terikat gitu menurut saya. Nah, gini Pak, ini mungkin dari kawan-kawan abu-abu berkata mungkin ini ada yang ingin bertanya juga. Nah, dan kemungkinan orang yang tamat S1 mungkin most question lah mungkin yang paling banyak ditanyakan tuh Pak. Nah, setelah tamat S1 itu sebagusnya kita tuh kerja dulu cari experience di lapangan, atau kita ada dapat tawaran beasiswa, bagus sambil beasiswa S2 dulu Pak. Nah, itu menurut segi pandang atau dari sudut pandang Bapak itu gimana Pak? Ya, oke. Tergantung passionnya apa. Ya, jadi tergantung mau apa gitu kan. Saya dulu ngambil master karena memang dari awal pengennya memang ya agak mengarah ke akademisi ketimbang di industrinya gitu kan, makanya ngambilnya master. Sebenarnya kan bisa aja pindah perusahaan lain gitu kan, kerja di perusahaan lain misalnya, bisa saja, tapi pengennya memang mengarah ke akademisi, makanya ngambilnya master. Nah terus kalau ditanyakan orang harusnya apa dulu, ya jawabannya tadi ya, kembali ke inginnya apa. Nah jadi kalau memang pengennya kerja di industri ya kan, maka skill praktisnya tuh kalau bisa ya dimaksimalkan ya, ketika kerja praktek betul-betul belajar gitu, karena bisa jadi yang kita pelajari di kampus itu agak berbeda ya sama apa yang terjadi di lapangan dinamikanya. Apalagi di lapangan kalau kita kerja itu kan biasanya ada hubungan interaksi sama orang lain ya kan. Nah itu bagaimana kita menghandle itu kan, itu pengaruh ke cara kerja kita nanti ya kan. Nah kalau memang mau master bisa aja gitu kan, kuliah dulu ya kan, baru ambil master. Nah otomatis saat ngambil masternya atau dapatin beasiswanya ya kan, itu akan lebih, karena memang sudah tahu apa yang mau dikerjakan istilahnya, karena udah ada pengalaman kerja ya kan. Karena kebiasaannya ketika nanti studi ya kan, kalau master itu kan banyak kan mungkin case gitu kan, berdasarkan kasus-kasus ya kan, analisanya harus lebih mendalam ya, jadi ada basicnya lah gitu kan, basic praktisnya seperti apa. Kemudian juga untuk lulus beasiswa itu biasanya ditanya pengalaman kerjanya relevan atau tidak. Nah itu salah satu yang penting. Jadi nggak salah kalau memang mau langsung kerja dulu berapa tahun baru ngambil kuliah S2-nya. Tapi ada juga orang yang dia kerja dulu, lama dia kerja, terus dia kayak mau refreshing gitu, ya kan, kemudian dia apply beasiswa, ambil sekolah lagi. Jadi istilahnya kayak dia mau merefreshkan otaknya dari penatnya pekerjaan, mungkin monotonnya pekerjaan gitu-gitulah, jadi ngambil master. Atau ada juga yang jadi batu loncatan karir, jadi dia berharap dengan ambil master posisinya nanti pas balik kerja lagi jadi lebih tinggi. Jadi tergantung orangnya lagi-lagi. Kemudian ada juga yang mau direct, silahkan, nggak masalah, tapi kebiasaannya yang ingin studi itu dia harus tahu dulu apa yang kira-kira bakal dihadapi. Kebiasaannya kalau dia direct, dia harus cukup matang untuk bisa dia studi di luar.
lagi di luar negeri ya, saya ngomongnya di luar negeri ya. Di dalam negeri bisa juga ya kan, tapi tetap konteksnya itu dia harus bisa lebih siap dari segi keilmuan. Ya mungkin pada saat studi S1-nya dia ikut konferensi ya kan, atau mungkin submit paper gitu-gitu. Jadi ada nilai jualnya, ada nilai tambahnya ya gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk dia langsung tamat, dia langsung S2. Jadi khawatir orang yang mengakses, terutama dalam si pemberi beasiswanya itu biasanya suka nanyain, kamu apa aja sih yang kamu lakukan gitu. Nah, jadi harus ada pembeda kan dari orang lain juga. Nah, membedakannya ya caranya gitu mungkin ya, keaktifan ya secara segi akademik, karena kan bakal menghadapi dunia akademik yang lebih tinggi nanti. Itu kira-kira. Oke, mungkin buat kawan-kawan yang abu-abu berkata ini udah banyak kali masukan dari Bapak. Juga tadi ada yang ilham itu kali Pak, dari yang Bapak bilang itu kawan-kawan yang mungkin lagi praktek atau lagi segala macam, itu mungkin dinikmatin prosesnya, jangan malas-malasan. Karena juga nanti mirip yang dibilang Pak Izan, nanti bakalan terasa pas dunia kerja ya Pak. Betul. Ya betul kali itu. Jadi apa yang kita hadapi saat kita kerja, itulah yang kita hadapi saat kita KP, kerja praktek ya, atau misalkan internship dan sebagainya. Jadi itu mininya lah, skala kecilnya. Jadi maksimalkan waktunya. Jadi nggak mesti ke satu departemen ya, nggak mesti ke satu departemen. Ke banyak departemen hajar aja, ya kan. Banyak belajar, banyak tahu kan. Nanti begitu melamar kerja, saya kemari, saya nggak hanya sekedar KP kan, gitu kira-kira. Wah, gimana ya, enggak. Memang orang yang benar-benar mempunyai pengalaman dan dia menceritakan pengalamannya memang gila. Kayak kami ini Pak menemukan hal baru dari Bapak semua. Oke, mungkin ada agak sedikit pertanyaan yang mungkin agak melengsar sedikit dari judul abu-abu berkata kali ini mungkin ya, kawan-kawannya tolong ya, mungkin sedikit aja mungkin dari pertanyaan pribadi saya sendiri Pak. Oke, tapi kenapa apa hal yang membuat Bapak termotivasi untuk menjalani hidup sebagai akademisi Pak? Apakah dari hal konteksnya itu bisa jadi dari film kah ataupun dari anim kah atau gimana sih Pak? Saya soalnya mungkin kan mumpung Bapak juga seperti yang kita tahu, Bapak udah nikahan sebelumnya kan? Udah dong. Udah. Mungkin bisa dibilang bapak-bapak yang masih muda lah. Mungkin itu Pak pertanyaan saya, apakah ada sesuatu hal yang membuat Bapak termotivasi menjadi akademisi, atau baik di dalam kehidupan Bapak sehari-hari, dari semisalnya kayak dari anim kah, dari film atau gimana? Ya jadi ntar kalau saya ngomong anim nanti di One Piece jadi. Aduh, Bapak One Piece. Tadi kira wibu lagi saya kawan. Ya kan? Enggak. Jadi akademis itu kan sedekah jariahnya lebih luas, kesempatan sedekah jariahnya lebih luas kan. Jadi main motivasinya itu at least ya kita bisa berkarya dari segi ilmu yang kita peroleh, kemudian meneliti itu kan publish paper dan sebagainya, itu kan juga merupakan salah satu sedekah sebenarnya kan. Jadi kita ngajarin orang terus orang nggak memakai ilmunya ya kan, terus kan jadinya nanti dia mungkin nurunin lagi ke orang lain ya kan. Nah itu kan pahalanya jariah ya, berlipat-lipat gitu kan. Sama kayak orang misalkan publish paper misalnya, jadi peneliti kemudian dia publish papernya, terus papernya dibaca sama orang lain misalnya ya kan, cited lah istilah sekarangnya kan, cited. Terus ya itu jadi kan inspirasi ke orang lain, terus orang lain inspirasi lagi istilahnya buat lagi penelitian barunya dari kita kan. Terus kan jadinya ini ilmunya loh, nah ilmu dari sisi yang sebelumnya itu, terus yang baru itu nanti nurunin lagi kan. Nah jadi tetap referensinya tuh ke atas terus pastinya kan. Nah jadinya kan pasti
opportunity untuk pahala jariahnya jadi lebih besar kayak gitu kan. Kalau untuk jadi akademisi habis itu bisa studi ke luar negeri dan sebagainya, ya itu ekstranya aja itu utamanya sih kan itu kan. Jadi supaya ya kita kan nggak tahu kita amalan mana kita akan ini kan menentukan kita kan, jadi tak ada mana-mana gitu kan. Itulah kan kita. Oke, berarti yang ada yang agak Agung simpulkan sedikit mungkin Pak, kayak wah ilmu ini kalau misalnya kita sedekahkan ataupun kita bagikan malah jatuhnya sama seperti sedekah juga ya Pak. Maksudnya kita memberikan ilmu dan ikhlas, terus wah ilmuwan nambah balik ke kita lagi kan Pak. Ya, perannya tuh sama kayak sedekah. Wah gila sih, keren Pak. Amalan dendam yang akan terputuskan salah satunya ilmu yang bermanfaat. Ya benar Pak, benar. Mungkin tidak bermanfaat langsung ke masyarakat, tapi menginspirasi orang lain untuk melanjutkannya, itu kan jadinya bermanfaat juga ya. Iya benar. Dan kayak silsilah menurunkan sebuah ilmu tuh kayak Agung terpikirnya kayak di One Piece sih Pak. Karena kan sebelumnya Bapak bilang One Piece, dan kayak di One Piece itu kan ada topi jerami Mugiwara. Mugiwara itu kan diturunkan dari Roger, terus diturunkan ke Akagami no Shanks, terus diturunkan lagi kepada Luffy. Nah, kayak ibaratnya tuh topi jerami itu kayak ilmu sih nggak Pak? Maksudnya lebih sinkronasinya bisa ke situ sih menurut saya Pak. Mungkin karena Bapak Guru ke Oden terus ke Zoro gitu ya. Bener Pak, bener Pak. Oke mungkin Moroles. Wah gila. Mungkin untuk chapter kali ini udah nonton nggak Pak? Udah dibaca atau belum? Udah dong, udah dari spoilernya yang dari bahasa Korea. Mantap Pak, mantap. Gawat ini harus dipotong ini kayaknya. Iya. Mungkin ada tambahan lagi dari Ilham. Oh ya Pak, mungkin dari yang Bapak lihat udah berpengalaman juga kuliah di luar negeri. Nah itu kan ibarat kata dari periode atau tahun ke tahun itu kan kayak contohnya ada aja sekarang Pak, kayak kita dari mahasiswa dia disuruh beradaptasi dengan sistem yang sekarang kayak harus kuliah online. Nah untuk ke depan itu kan tantangannya bakalan lebih berat lagi tuh Pak bagi kita yang mahasiswa juga kawan-kawan dari Abu-Abu Berkata. Nah yang lagi malas-malasan nih Pak, mungkin lagi ke depan ya tidur-tiduran aja lah, kalau Zoom ya sambil tiduran mungkin. Nyindir nih. Itu hal apa sih Pak yang harus dipersiapkan kita juga kawan-kawan Abu Berkata ke depan untuk bisa bersaing lah Pak sama kawan-kawan yang lain, atau bersaingnya nih bukan arti menjatuhkan, harus tambahin lagi kemampuannya gitu Pak. Mungkin dari Bapak saranin hal apa gitu Pak yang dari kita mahasiswa harus dipersiapin untuk masa depan yang lebih bagus lagi. Ya. Sebenarnya kan nge-zoom tiduran itu kan udah tipenya generasi sekarang. Generasi apa sih namanya sebenarnya alpha ya, apa sih namanya yang apa milenial Pak atau Z, technological savvy kan ya. Jadi memang itu yang diidam-idamkan sebenarnya kan. Jadi seharusnya ya generasi sekarang tuh teknologinya sudah makin maju ya mengikuti ya gitu ya, jangan diarahkan ke yang lain-lain gitu ya. Jadi intinya adalah maksimalkan waktu ya. Kalaupun kuliahnya harus nge-zoom misalnya off kamera tidur-tiduran, ya kalau bagi saya sih sebenarnya nggak terlalu problem ya, selama target yang kita inginkan itu tercapai. Artinya target perkuliahannya juga tercapai. Jadi kuliah itu kita memang betul, kita mau kuliah, kita mau cari ilmu, ya kan, target kita mata kuliah ini apa, kemudian dapat gitu loh ilmunya. Ya, nggak sekedar
nggak sekedar sebentar aja ngikut-ngikut aja gitu terus nggak tahu apa yang mau dikerjain. Nah itu ya nggak juga sih bagi saya ya. Jadi intinya belajar ya, bahkan nanti ketika kerja juga terus belajar. Jadi maksimalkan waktu, itu yang pertama. Yang kedua mungkin nggak tahu ya, sekarang kan ngetrennya big data science kan. Jadi apalagi kalau masuk ke mindset itu kan suka susah ya biasanya, ya kan, COVID restriction, ya kan. Habis itu di mindset itu kan ketat biasa regulasinya untuk menanggulangi COVID. Jadi suka sulit cari data, ya kan, data primer misalnya untuk penelitian atau untuk tugas akhir misalnya ya. Yang dikembangkan ilmu-ilmu ya seperti data science tadi, ya kan, modeling. Sebenarnya kan pertambangan juga hampir sepenuhnya juga didominasi sama statistik kan, ilmu basicnya. Habis itu juga seperti misalkan manajemen proyek. Nah itu kan nggak mesti dari pertambangannya, ya kan. Jadi bisa belajar dari yang organisasi, ya. Nah, jadi supaya kedepannya jadi lebih mumpuni ya. Saya pikir itu sih kalau di samping ke ilmu keteknikannya yang tentang pertambangannya mungkin bisa di-upgrade ke arah yang data science. Jadi segala sesuatunya tuh bisa lebih futuristik ya, sebenarnya ya, lebih mengarah ke masa depan. Karena teknologi tambang juga apalagi di negara-negara maju itu kan semuanya sekarang sudah pakai data science kan, truck automation misalnya, kemudian sorting system, ya kan, kemudian drone technology, itu kan semuanya udah pakai data science ya, interoperability antar departemen di tambangnya misalnya, kemudian menggunakan machine learning untuk estimasi cadangan misalnya, itu semuanya udah mengarah ke mine in the future-nya bakal seperti itulah, mining in the future-nya bakal seperti itu. Jadi ya mungkin ilmu itu ya yang nggak tahu ya, nggak hanya tambang sih sebenarnya ya, hampir di semua semua bidang seperti itu, teknik kimia juga gitu arahnya, cuman mungkin aplikasinya saja yang berbeda. Jadi ya daripada ngerjain nggak jelas ya, mending atau duduk-duduk di warung kopi nggak jelas kan, hahaha kan, mending ya belajar data science kan ya. Bagi saya boleh aja duduk di warung kopi ya kan, selama jelas ya targetnya kemana, apa yang mau dikerjakan gitu. Yang jangan kan waktunya terbuang sia-sia, umur jalan terus ya, sementara opportunity-nya lewat terus gitu. Nah, susah cari opportunity lebih lanjut. Benar-benar Pak. Apalagi kompetisinya makin ketat. Ya, orang makin mengasah terus Pak. Oke, mungkin yang dari tadi Pak, dari Bapak cerita dari awal perjalanan kuliah, di teknik kimia terus nyambung di luar negeri. Nah itu rata-rata kalau mahasiswa luar negeri itu hampir sama nggak sih Pak sama kita yang di sini gitu? Atau ada nggak perbedaan yang membuat orang nih mungkin bisa dicontoh gitu Pak dari orang-orang tersebut gitu, pengalaman Bapak? Ya, mereka itu nggak tahu kita kapan belajarnya. Wow, gimana Pak? Kita nggak tahu kapan belajarnya gitu ya. Tiba-tiba mereka udah jago aja gitu ya. Jadi ada yang bilang mereka tuh kayak nggak tahu ya, ikut-ikut sama teman-teman yang native misalnya, mereka tuh kalau kita ikuti ya santai aja gitu bawaannya sambil belajar gitu. Iya serius ya, kalau kita ikuti nggak sambil belajar, nanti lagi ngapain gitu tiba-tiba nanti megang ini, ini tertarik nih gitu. Habis itu kalau dia memang perlu me time sendiri ngerjainnya ya dia me time pakai ya sendiri gitu di mana gitu, dan itu bisa kalau udah serius bisa sampai malam-malam gitu, pulang jam berapa pagi itu, karena kan kemudian fasilitinya juga mendukung kan. Jadi ya pulang malam pustaka atau pulang pagi di pustaka itu udah hal yang wajar lah gitu kan, nggak ada batasan waktu. Nah tapi mereka seperti itu, jadi ketika serius banget, ketika senang ya senang banget, ya istilahnya work hard party hard gitu. Work hard party hard. Work hard party hard ya gitulah kasarnya kira-kira. Ya karena kan kadang sambil kerja juga kan.
sambil kerja juga mereka kadang. Jadi, ya gitu dah kira-kira. Berarti kayak gini Pak, mungkin bisa dibilang secara simpel lah ya. Mereka ini udah work hard, terus healing mereka itu sepadan dengan work hard mereka tanpa melebihkan healingnya itu sendiri Pak. Maksudnya tetap seimbang mereka kan. Wah gila, keren sih di luar negeri. Jadi ketika mereka senang-senang ya mereka senang-senang gitu kan. Walaupun kadang nanti kalau memang ada ujian sesuatu mereka ya belajar gitu. Ada juga teman saya yang seperti itu, nyambil-nyambil sambil belajar gitu ada juga. Yang tapi dominannya rata-rata mereka ada work life balance lah istilahnya ya. Di kita kan susah tuh biasanya. Saya juga susah itu work life balance. Benar Pak, saya juga susah Pak. Susah saya nggak tahu kenapa, tapi mereka bisa aja gitu. Nggak tahu dan mereka mungkin apa ya? Kita juga punya tanggung jawab kan. Ya, jadi ada tanggung jawab dan kita juga nggak sebebas mereka. Mereka itu kan bebas sekali. Ya, jadi ada tanggung jawab. Jadi ada tanggung jawab ke agama, ada tanggung jawab ke keluarga, ya kan. Ada tanggung jawab ke diri kita juga gitu. Kalau di mereka kan who cares gitu kan. Saya bisa jalan sebagainya udah gitu. Ya kan kerja untuk bisa hidup udah cukup gitu. Ya. Jadi ya mungkin itu ya kira-kira. Tapi kan lebih berkah ya. Berkah ya bisa. Benar Pak. Mungkin karena itulah pengecualiannya untuk orang-orang yang ada di luar negeri sana dengan orang-orang yang di Indonesia, yang terutama Indonesia juga mayoritasnya muslim juga Pak kan, muslim terbanyak di dunia juga kan. Mungkin memang udah gimana ya, kayak kita nih ada pembatas-batas kayak itu ya. Wah, benar. Oke, mungkin sepertinya sudah sangat banyak sekali pembahasan kita kali ini. Mungkin bagaimana dengan Ilham? Ada yang mau dibahas lagi atau gimana Ilham? Atau masih ada yang mengganjal? Ya gini Pak, mungkin kawan-kawan dari yang mendengarkan podcast ini Abu-Abu berkata, mungkin dari Pak Izan Pak, mungkin motivasi buat kawan-kawan juga banyak hal lah mungkin yang direncanakan di awal mungkin sebelum pandemi. Nah gara-gara pandemi harus diperubah total semuanya. Mungkin sedikit dari Bapak Pak, mungkin bisa closing statement dari Bapak. Ya nggak perlu kecewa ya, rencananya gagal gara-gara misalkan pandemi kan, karena seluruh dunia juga pastinya rencananya gagal gara-gara pandemi ya. Jadi itu udah nggak wajar, kita udah kecil kali mah ya. Jadi ya dijalani saja ya kan, dijalani saja semaksimal yang kita bisa, seserius yang kita bisa. Yang penting intinya ketika ada opportunity dan opportunity itu hilang gara-gara pandemi, jangan kecewa ya, tetap terus dikejar, tetap cari opportunity-nya. Misalkan kayak yang mau ke KP misalnya, ya cari aja terus sebisa mungkin. Kalau memang mau tamat tepat waktu, ya tamat tepat waktu. Usahakan terus, nggak apa-apa. Rezeki itu kan, kalau saya prinsipnya rezeki itu sudah diatur. Jadi kalau memang kita udah kita usaha semaksimal yang kita bisa, gitu kan, kita doa, ya kan. Insya Allah kalau memang dia ditakdirkan atau rezekinya itu ditakdirkan untuk kita, ya akan datang walaupun kayak mana kondisinya kan. Jadi nggak perlu kecewa ya sama apa yang sudah terjadi, tetap terus maju, ya kan. Justru orang yang gagal itu biasanya yang dia bisa balik itu udah lebih strong biasanya ya. Get back stronger istilahnya. Ya, benar Pak, benar. Welcome back stronger. Welcome back stronger. Jatuhnya tuh berat ya, get back-nya harus lebih kuat lagi gitu kan. Justru orang yang berhasil itu biasanya orang yang bisa menanggulangi hal-hal gitu. Ya, jadi sampai ke puncak itu kan anginnya makin kencang ya. Pak, ya kan? benar Pak, benar. Diamond itu kan ditempa dari tekanan dan temperatur kan. Nggak ya, dari orang tambang kan gitu. Ya. Gitu mungkin. Oke, mungkin yang bisa Agung tangkap juga rezeki BTW, ya gimana Pak? Udah jauh dari skripnya pertanyaannya nih. Iya. Itulah, ya nggak tahu lagi di aja Pak. Ada yang keluar
loh coba. Ya nggak apa-apa. Yang penting orang abu-abu berkata dengarnya. Yang penting ada hikmahnya di balik ini semua. Ada positifnya di podcast pada kali ini. Ya, saya yakin juga pasti banyak banget deh. Gila, cerita memang luar dari skrip itu, tapi wah, langsung ketimpa balik sama pengalamannya Bapak. Wah, gila. Bapak keren banget sih, Pak. Kayak mungkin hikmah itu dapat buat mereka. Buat orang-orang. Oke, mungkin jam juga udah menunjukkan pukul 4 juga. Nah, mumpung kami ini sebenarnya kan kawan-kawan abu-abu berkata syutingnya ini sebenarnya nggak jauh-jauh banget dari lokasi Pak Izan juga sendiri, karena posisi kami ini saya dengan Ilham itu posisinya satu ruangan loh sebenarnya syutingnya. Jadi kita terbuka aja langsung. Dan posisi Pak Izan juga itu ada di ruang dosen di sebelah sana. Jadi ya gimana ya? Mungkin bisa diambil hikmah juga sedikit dari sini. Ya maksudnya untuk kita berkreativitas itu ya mau gimana pun keadaannya ya yang penting coba aja dulu deh. Benar Pak. Saya memang langsung menangkap pertanyaan hikmah-hikmah yang Bapak berikan ke kami ini Pak, dan ke pendengar abu-abu berkata juga. Oke, mungkin gimana Ilham? Apakah langsung kita closing aja atau gimana sih? Atau bagaimana? Mungkin yang dari kawan-kawan abu berkata yang jumpa Pak Izan di kelas mungkin bakalan dapat suasana baru juga nanti kawan-kawan, atau yang masih letting muda, angkatan muda, nanti bakalan banyak lagi nanti terobosan yang atau materi-materi yang akan diajarin sama Pak Izan ke depannya. Oke, mungkin sekian Pak dari kami, dari tim abu-abu berkata. Terakhir dari kami mungkin bakalan upload, nggak tahu nih dari Agung kapan selesainya, diedit dulu mungkin. Banyak. Mungkin kalau untuk kayak insya Allah tunggu aja ya kawan-kawan berkata. Saya ucapkan terima kasih juga untuk kesempatannya ya, bisa sharing-sharing kan. Saya kalau misalkan sharing-sharingnya tuh formal mungkin bisa ya, tapi kalau informal kayak ini kayaknya agak takut, saya agak garing jadi jatuhnya. Jadi ya diperbanyak maaf kalau ada salah-salah kata ya kan. Ini semua berdasarkan yang saya sudah jalani ya, kira-kira beda orang beda lagi yang dijalani, beda lagi lesson learn-nya mungkin ya kembali berpulang lagi ke teman-teman abu-abu ya, abu-abu sendiri ya, apakah mau diikuti atau tidak, disesuaikan lagi dengan kondisinya ya. Nggak semua yang saya bilang itu tepat kondisinya sama teman-teman abu-abu gitu kira-kira. Oke Pak, terima kasih Pak juga atas waktunya udah mau diundang dan mau jadi narasumber deh. Suatu kebanggaan buat kami nih Pak. Oke, mungkin sekian dari abu-abu berkata dan pada episode kali ini juga. Mungkin mohon maaf juga Pak atas kekurangan juga dari audionya, dari visualnya atau dari suara-suara noise di luar. Mohon maaf sebesar-besarnya dan dari tiap tutur kata kami yang masih mungkin ada yang berkenaan buat Bapak, kami minta maaf sebesar-besarnya. Mungkin sekian dari Agung dan dari Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Pak. Thank you Pak. Thank you.